Seekor elang membawa bangkai ayam. Kikuk, kikuk, katanya. Seekor kucing membawa bangkai tikus. Meong, meong, katanya. Ayam dimakan, elang, tikus dimakan, kucing. Maka lahirlah perang. Seekor bebek membawa bangkai cacing. Wek, 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 katanya. Seekor cecak membawa bangkai nyamuk. Tik-tak, tik-tak, katanya. Cacing dimakan, bebek, nyamuk dimakan, cecak. Maka lahirlah hukum. Seorang kakek membawa nenek-nenek. Gumamnya girang. Seorang bapak membawa ibu-ibu. Asik, katanya. Nenek dimakan, kakek, ibu dimakan, bapak. Maka lahirlah aku. Seekor elang membawa bangkai ayam. Gitu, gitu, katanya. Seekor kucing membawa bangkai tikus. Katanya. Ayam dimakan, elang, tikus dimakan, kucing. Maka lahirlah perang. Seekor bebek membawa bangkai cacing. Katanya. Seekor cecak membawa bangkai nyamuk. Katanya. Cacing dimakan, bebek, nyamuk dimakan, cecak. Maka lahirlah hukum. Seorang kakek membawa nenek-nenek. Gumamnya girang. Seorang bapak membawa ibu-ibu. Asik, katanya. Nenek dimakan, kakek, ibu dimakan, bapak. Maka lahirlah aku.
Namaku si Raja Goda, umur 22, bujang tulen suku Sunda. Kerja sebagai pelayan di sebuah toko Cina yang saban Sabtu gajian. Kerja baru setengah bulan, tak kusangka tak kuduga aku ditaksir perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang bakal dapat warisan. Hus. Dia sering titip salam lewat seorang sobatku yang juga sepekerjaan. Mula-mula aku bingung, mula-mula aku ragu, percaya tidak percaya. Kata orang-orang tua, cinta murni itu buta, tak memandang apa-apa. Biar tampangku kayak monyet, biar dompetku selalu lepet, kalau cinta mau aja. Lantaran pepatah itu aku jadi besar hati, berniat terima salam. Biarin dia Tionghoa, biarin dia Konghucu, hitung-hitung cari modal. Ketika malam Sinsiah menjelang lebaran Imlek, dia datang ke rumahku asli. Dia kirim aku bacang, dia kirim aku dodol, lantas ngajak dolan-dolan. Perasaan tak karuan itu, ini serba kaku, dagdikduk kencang jantungku. Apalagi waktu dia berbisik, bilang wah ini sumpah mampus kayak mimpi. Karena dia sering datang mengajak pergi berdua, aku jadi terbiasa. Tingkahku tak lagi kaku, tapi dia paksa aku agar aku bilang I love you. Pertama aku tak mau, kedua juga tak mau, ketiganya baru mau. Waktu ku bilang I love you, dia langsung teror aku, kita kawin saja besok. Gila, bukan main aku kaget, tapi dia terus mepet, akhirnya aku kegencet. Kami pergi ke penghulu, dia masuk agamaku, kini suami gelarku. Mau, 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 mau. Waktu dulu aku bingung, waktu dulu aku ragu, percaya tidak percaya. Sekarang aku tak bingung, sekarang aku tak ragu, 100% percaya. Namaku si Raja Goda, umur 22, yang sudah bukan bujangan. Dulu sebagai pelayan di toko mamah dan papah yang kini jadi mertua. Kerja setengah bulan lebih, aku kejatuhan bintang, dapatkan istri perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang punya banyak warisan. Aku ingin punya anak lebih dari 2 orang, 6, 7, 8 atau 9. Aku ogah pakai balon, istriku ogah pakai spiral. Kami ngeri yang gituan. Bukan kami anti KB, bukan kami benci KB, bukan tak dukung pemerintah. Kelak harta kami banyak, kalau anak kami banyak, kan cukupan kebaginya. Sebab kalau anak 2 kegedean, warisannya takut mereka salah langkah. Zaman ini zaman edan, orang-orang besar edan, takut anak ikut edan. Amin amin.
Ya, si Raja Goda. Kau yang menjengukku ketika aku duduk lesu di lantai trotoar Jalan Sudirman, menghadap dan menatap tong yang penuh berisi surat-surat gadaiku. Dan disitulah tanggung jawabku tumpah pada arloji Seiko, sepatu loto, kaos oblong, doors, celana tirak, kalung platina, dan radio 4 ban merek Telesonic. Aku tidak sinting. Kau yang melihatku ketika aku lari dengan kaki kesemutan mengejar perempuan malam Sudirman. Tinggalkan kau yang nampak bengong di sekat angin malam yang membacok tulang. Dan disitulah ku kejar surga semu dari Sumia, Denok, Laila, Majnun, Siti Saleha, Neneng Warsiah, Ina Sarina, dan Rukmini binti Eceng Gondokwati. Aku tidak sinting. Kau yang menyaksikan ketika aku mabuk dan ngecapruk hingga hampir disergap petugas pertahanan sipil, lantaran saban waktu lupa diri berteriak pidato seperti Kennedy atau Presiden Reagan yang kampanye. Dan disitulah dendamku tumbuh subur pada Johnny Walker, XOGNB, Napoleon Martini, Putau, Mensen, Columbus, dan arak tradisional kencing kuda. Aku tidak sinting. Kau yang menangis terisak ketika aku dikandangi di seksi 3, lantaran kelakuanku dituduh mengganggu Kamtibmas. Serta ketika mabuk aku pernah menampar seorang perempuan setengah tua, yang demi Tuhan aku tak menyangka kalau dia istri perwira polisi. Aku tidak sinting, tetapi celaka. Apalagi sinting, pasti akan lebih celaka. Aku tidak sinting, tetapi celaka. Apalagi sinting, pasti lebih celaka.
Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku pada malam Jumat Kliwon tanggal belasan bulan Rewah tahun 60-an di sebuah kota yang dijuluki Faris Van Java, yakni kota Bandung, kota kembang yang sekarang sudah jadi kota kambing, di mana gadis-gadisnya mengaku sudah bukan perawan lagi lantaran jatuh dari pohon kersen tetangga atau terjepit sadel Yamaha bebek. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin, bekas presiden Uganda yang sintingnya udubillah. Rambutku ikal seperti Supermi dan hidungku besar pesek persis seperti bentuk sadel sepeda torpedo. Sudah nasibku, bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda, 100% warga negara Indonesia, 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI, memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Tisna Peang Atmati Kuda. Ketika usiaku genap 7 tahun, aku masuk pada sekolah dasar muslimin yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahap tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan iuran wajib sepejigau per bulan, aku sekolah di sana dan belajar segala macam, dari mulai prakarya menggambar, menulis, membaca sampai berhitung raraban. Dari sekolah itulah aku bisa menulis dan membaca. Hingga sekarang ini aku bisa berkomunikasi lewat surat dengan pacar. Asik, memang asik. Pacarku adalah seorang perempuan Batak bermarga tobing, mahasiswi Fakultas Publisistik Universitas Pajajaran, yang sebenarnya sudah bertunangan dengan seorang Cina totok gemrot bandar Greyhound bernama Bu Bengcut. Jampe pelet yang kudapat dari seorang dukun tua di kampung ledeh kehet memang paten. Hingga perempuan Batak yang sudah bertunangan itu berbalik cintanya padaku. Sejak tunangannya berbalik cinta padaku, si Bu Bengcut jadi selang-seling pikirannya, sering mabuk dan ngomong sendiri seperti orang gila. Tapi aku tak pernah mau ambil peduli. Tapi aku tak pernah mau ambil pusing. Biar saja urusan orang berantakan, mau gitu ke, mau gini ke, masa bodoh. Yang penting aku bisa senang sendiri. Aku memang egois kok. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang memiliki sifat egois. Tapi setelah kupikir kembali, bolak-balik sifat egois itu perlu dan sangat menguntungkan, apalagi untuk hidup di zaman edan seperti sekarang ini. Sebab jika di zaman edan ini kita hidup tanpa mementingkan diri sendiri, percayalah susah untuk bisa senang. Maka dari itulah aku berpesan kepada mulai kaum yang muda-muda juga yang tua-tua, mari kita pelihara sifat egois itu baik-baik. Percayalah, iblis akan selalu beserta kita.